maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu. Hutannya dibabat, tambangnya diambil, dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu alam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang. Apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil ini menurut saya itu cara pemerintah atau Indonesia untuk menguasai tanah-tanah milik masyarakat adat itu sendiri, khususnya yang ada di Papua. Artinya dia menyampaikan bahwa pemerintah merusak hutan, merusak alam, atau melakukan pertambangan itu hal yang baik atau hal yang wajar untuk kemajuan negara atau untuk mensejahterakan rakyat itu sendiri. Padahal dalam dia punya pernyataan atau contoh-contoh yang disampaikan, dia hanya menyebutkan negara-negara, tetapi dia tidak menyebutkan nama negara. Negara mana yang pernah lakukan pengerusakan terhadap hutannya atau pengerusakan terhadap lingkungannya atau alamnya untuk memajukan negaranya itu sendiri atau untuk membangun negaranya itu sendiri. Yang berikut lagi itu saya melihat tahun-tahun yang disebutkan, misalnya tahun 40-an, 50-an, 60-an. Itu kan tahun-tahun yang mana ada di era Perang Dunia Kedua, yang mana negara-negara Eropa atau Amerika atau Australia melakukan pendudukan atau penjajahan di wilayah-wilayah yang tidak berpemerintahan atau wilayah-wilayah yang belum menjadi negara, daerah-daerah luar dari wilayah mereka seperti itu. Artinya mereka mencari wilayah baru tersebut untuk mencari bahan-bahan baku untuk pembangunan di negara mereka itu sendiri. Satu lagi itu dia menyatakan bahwa pada saat itu tidak ada orang yang memprotes. Nah, di sini yang memprotes itu siapa? Dia tidak menjelaskan apakah itu LSM, apakah itu masyarakat adat, apakah itu negara dari luar. Dia tidak menyampaikan itu. Contohnya siapa? Seperti itu. Jadi misalnya kalau dia menyampaikan, misalnya dia mencontohkan seperti negara atau benua Amerika atau Australia, ya kita tahu benua Amerika tuh penduduk aslinya adalah suku Indian, sedangkan Australia adalah suku aborigin itu sendiri. Bagaimana mungkin dia mau sampaikan bahwa tidak terjadi protes? Kita tahu dalam sejarahnya Amerika, sejarahnya Australia, bagaimana pembantaian yang dialami oleh masyarakat-masyarakat pribumi itu sendiri, bagaimana pembunuhan yang terjadi, penyiksaan yang terjadi. Dan itu kita bisa lihat dari catatan sejarah, bahkan suku Indian di Amerika masih menuntut hak mereka sampai dengan hari ini. Misalnya suku aborigin di Australia juga masih menuntut hak mereka atas pembantaian yang mereka alami di hari ini. Menurut saya pernyataan seperti ini pernyataan yang konyol, karena pernyataan yang tidak disertai dengan data, tidak disertai dengan fakta, karena hanya disampaikan untuk mendukung atau membenarkan tindakan-tindakan pemerintah itu sendiri untuk menguasai tanah-tanah milik masyarakat adat yang ada di Indonesia maupun di tanah Papua.